Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Sari dengan NIM 2105040045 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Ibu Marniarani SH.MH. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soal-soal pertanyaan. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan sumber hukum dalam hukum acara perdata. Adapun sumber hukum dalam hukum acara perdata ialah yang pertama HIR yang merupakan singkatan dari Herzen Inland Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura, yang dimana bagian acara pidana dari pasal 1 sampai dengan pasal 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371. Dan bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel ke-15 adalah peraturan rupa-rupa dalam pasal 372 sampai dengan 394 meliputi acara pidana dan acara perdata. Yang kedua yaitu RBG yang merupakan singkatan dari Reglement for the Wittenwesten, merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan suatu persidangan untuk perkara perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. RBG yang ditetapkan dalam pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 juga pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. Yang ketiga yaitu ada RF yang merupakan singkatan dari Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering, adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad van Justitie dan Residenti Gerecht. Selanjutnya yang keempat yaitu ada BW atau disebut dengan Burgerlijk Wetboek. BW atau KUH Perdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan juga Timur Asing. Namun demikian, berdasarkan kepada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia atau disebut dengan azas konkordasi. Burgerlijk Wetboek sebagai kodifikasi hukum perdata material dan juga memuat hukum acara perdata, terutama dalam buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. Selain itu, terdapat juga dalam pasal buku 1, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili, dalam pasal 17 sampai dengan pasal 533, pasal 535, pasal 1244, dan pasal 1365. Selanjutnya yang kelima ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Selanjutnya yang keenam yaitu ada traktat. Traktat adalah perjanjian internasional yang mengikat antara dua negara atau lebih untuk memperjelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Traktat juga merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara dan memperkuat hubungan diplomatik. Selanjutnya yang ketujuh ada doktrin. Doktrin adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Hasil pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh pihak. Umumnya penyelesaian perkara didasari oleh undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Akan tetapi, jika ketiga sumber tidak dapat memberi jawaban, maka pendapat para ahli hukum dapat dipertimbangkan. Pendapat ahli hukum yang dapat menjadi doktrin adalah pendapat yang telah menjadi putusan hakim. Selanjutnya yang kedelapan ialah kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang diulang-ulang dalam masyarakat tentang hal-hal tertentu ketika adat istiadat tertentu diterima oleh masyarakat dan dilakukan berulang-ulang karena dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya. Maka penyimpangan dari adat istiadat itu dianggap sebagai pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum kebiasaan adalah bagian dari hukum adat, kadang disebut juga adat istiadat. Common law adalah hukum tidak tertulis yang telah lama ada di masyarakat dan dirancang untuk melayani ketertiban. Selanjutnya yang kedua, sebutkan dan jelaskan azas-azas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu, yang berarti hakim menunggu perkara atau gugatan diajukan.
Apakah suatu perkara atau gugatan akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan. Kalau tidak ada gugatan atau penuntutan, tidak ada hakim. Jadi yang mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan hakim bersikap menunggu diajukannya suatu perkara atau gugatan. Atau dalam periksa pasal 118 HIR dan pasal 142 RBG. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh aktif mencari perkara atau menjemput bola di masyarakat. Yang kedua, adanya hakim bersifat pasif, yaitu hakim harus membatasi ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim sesuai dengan tuntutan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara. Semuanya tergantung pada para pihak, bukan pada hakim. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak, atau disebut dengan secundum allegam iudicia. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Demikian ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dan yang ketiga, hakim aktif, yang dimana hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan atau disebut dengan eksekusi. Hakim juga wajib mengadili seluruh gugatan dan tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Keharusan hakim aktif dalam beracara dengan HIR atau RBG mulai tampak pada saat penggugat mengajukan gugatannya. Dan yang keempat yaitu sidang pengadilan terbuka untuk umum. Sidang terbuka yang boleh dihadiri oleh masyarakat umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Setiap orang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruang sidang. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk menghadiri dan mengawasi jalannya sidang sehingga dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Yang kelima, mendengar kedua belah pihak, yang berarti hakim harus memberikan kesempatan yang sama untuk kedua belah pihak mengemukakan pendapat dan dalilnya secara adil dan terbuka. Hal ini sangat penting dalam menjamin keadilan dan kebenaran dalam sistem peradilan. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Hal tersebut mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata, pihak-pihak berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Dan yang keenam yaitu ada putusan disertai alasan, yang berarti hakim harus menjelaskan alasan yang mendasari putusan yang diambil. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum, sehingga para pihak yang terlibat dapat memahami dasar hukum dari putusan tersebut. Semua putusan hakim dalam pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Yang dimana dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 184 ayat 1 HIR, pasal 195 EBG, 61 RF. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Yang ketujuh, hakim harus menunjukkan dasar hukum putusannya. Hal ini berarti bahwa hakim harus mengacu pada peraturan hukum yang ada dan memberikan alasan yang jelas dan rasional atas keputusan yang diambil. Dengan menunjukkan dasar hukum, hakim dapat memastikan bahwa putusannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini juga memastikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Selanjutnya yang kedelapan ialah hakim harus memutuskan semua tuntutan. Hal ini di mana hakim harus memutuskan semua tuntutan penggugat dan tidak boleh memutus lebih atau lain daripada yang dituntut. Ini dikenal sebagai prinsip iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur, di mana hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Selain hakim dalam putusan harus menunjuk dasar hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya, hakim harus pula memutus semua tuntutan dari pihak dalam pasal 178 ayat 2 HIR, 189 ayat 2 RBG. Mengenai hakim akan menolak atau mengabulkan tuntutan tersebut, hal itu tidak menjadi masalah, tergantung dari terbukti atau tidaknya hal-hal yang dituntut tersebut. Selanjutnya yang kesembilan yaitu beracara dikenakan biaya, yang dimana dalam asas ini biaya dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dalam pasal 182, 183 HIR, 145 ayat 4, 192 sampai 194 RBG. Biaya yang dimaksud mencakup biaya kepanitraan, biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak dan biaya materai. Namun demikian, dalam
Praktiknya, biaya-biaya ini dapat dihapuskan atau dikurangi jika pihak yang terlibat tidak mampu membayar. Mereka yang memang benar-benar tidak mampu membayar, biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma atau pro deo dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat. Selanjutnya yang ke-10, tidak ada keharusan mewakilkan, yang dimana dalam asas ini bahwa tidak ada keharusan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk mewakilkan diri. Pihak yang terlibat dapat datang langsung ke pengadilan tanpa harus menggunakan jasa pengacara atau perwakilan lainnya. Namun, bagi pihak yang tidak memiliki pengalaman dalam hal hukum dapat juga dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendaki, sebagaimana termasuk dalam pasal 123 HIR dan pasal 147 RBG. Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkannya kepada seorang kuasa. Selanjutnya soal yang ketiga, apa yang harus dimuat dalam membuat surat gugatan dalam acara perdata? Hal yang harus dimuat ialah berdasarkan pasal 8 nomor 3 RF yang pada pokoknya berisikan. Yang pertama, identitas para pihak. Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak baik penggugat, tergugat maupun turut tergugat yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal atau domisili. Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat atau disebut dengan error in subjecto. Yang kedua, adanya posita atau fundamentum petendi. Posita atau fundamentum petendi adalah uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan maupun tuntutan. Penggugat dalam menyusun gugatan harus menguraikan secara jelas tentang objek sengketa, hubungan hukum atau disebut korelasi yuridis antara subjek dan objek sengketa atas hak yang dijadikan dasar, dan alasan untuk menuntut objek sengketa, kerugian-kerugian yang timbul bila ada harus diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur atau disebut dengan obscure libel berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tuntutan atau petitum. Tuntutan atau petitum adalah segala sesuatu oleh penggugat diminta atau dituntut dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada posita yang ada. Berdasarkan pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh penggugat atau disebut asas ultra petita. Selanjutnya soal yang keempat. Dalam bentuk apa pembuktian dalam acara perdata? Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 284 RBG dan pasal 1866 KUH Perdata, pembuktian diakui dalam perkara perdata terdiri dalam 5 bentuk alat bukti, yaitu yang pertama alat bukti tertulis atau surat, yang kedua alat bukti saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima sumpah. Pembuktian sendiri merupakan perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Selanjutnya soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis upaya hukum dalam acara perdata. Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam acara perdata dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada upaya hukum biasa dan yang kedua ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari pertama perlawanan verzet atau diatur dalam pasal 129 ayat 1, pasal 196, pasal 197 HIR. Yang kedua ada banding diatur dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang ketiga ada kasasi diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pada dasarnya menangguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau with before bar before dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Jadi meskipun dilakukannya upaya hukum tetap saja eksekusi berjalan terus. Yang kedua itu ada upaya hukum luar biasa, yaitu suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau disebut dengan Inraj van Gewichtsde. Dan upaya hukum ini dalam asasnya tidaklah menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa ini terdiri dari perlawanan pihak ketiga atau disebut dengan verzet terhadap sita eksekutorial baik jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 306
K/SIP/1962 tanggal 21 Oktober 1962. Selanjutnya ada peninjauan kembali atau disebut request civil diatur dalam pasal 66, pasal 67, pasal 71, pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982. Selanjutnya soal ke-6, jelaskan prosedur banding dalam acara perdata. Yang pertama itu ada penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui panitera pemuda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Yang kedua, pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera muda perdata pada meja pertama mencatat dalam buku register dan memberikan akta pernyataan banding kepada pemohon apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. Yang ketiga, pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 hari kalender tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. Yang keempat, pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera. Yang kelima, adanya pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 bulan termasuk proses minutasi atau disebut dalam SEMA nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara. Dan yang keenam, dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan tingkat banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan dalam waktu 14 hari. Selanjutnya, soal yang ketujuh. Jelaskan prosedur kasasi dalam acara perdata. Yang pertama, permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Yang kedua, apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Yang ketiga, setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Yang keempat, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera pengadilan dalam tingkat pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan. Yang kelima, dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Yang keenam, panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Yang ketujuh, pihak lawan berhak mengajukan jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Yang kedelapan, setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Yang kesembilan, panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung. Soal yang ke-8. Bagaimana kedudukan mediasi dalam acara perdata? Kedudukan mediasi sebagai sebuah lembaga non-litigasi yang merupakan bagian dari ADR atau Alternative Dispute Resolution berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, maka mediasi adalah suatu lembaga tersendiri di luar peradilan dan bukan di dalam pengadilan atau bukan bagian dari hukum acara perdata. Diperkuat dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di sini mediasi berfungsi sebagai the first resort dan lembaga litigasi sebagai the last resort. Sekian jawaban yang dapat saya berikan dari pertanyaan soal-soal tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.